Pekerjaan berat untuk Persija di pekan ini. Berat untuk Persija. Berarti ringan bagi Persib ya? Nggak tahu Kalau harapan mungkin beda. Kalau harapan ya 7-1 lah. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Ajit. Abdi. Irawan. Dan di minggu ini, di pekan ini kita akan menyambut Super duper. masa gitu, big match aja lah. Nggak, kalau ini Super. bukan big match. Nggak Karena- mungkin Badak Lampung lawan Persija itu super big match. Oke, ini super big match berarti. Karena sponsor ya. Karena ya dua-duanya lagi di papan atas. Super big match, super league. Iyalah, karena dua-duanya ada di papan atas gitu. Persib Bandung melawan Persija Jakarta di akhir pekan ini hari Minggu jam 3 sore. Ini gue ngerasa ini cukup akan jadi pertandingan yang krusial bagi kedua tim karena dua-duanya lagi di papan atas bener. Dan kayaknya dua-duanya nih yang lagi performanya paling impresif di beberapa laga terakhir gitu. Yes. Kalau gue riset 5 pertandingan terakhir juga mereka sama-sama 4 kali menang 1 kali kalah sih gitu. Yang paling bagus lah performanya. Dua-duanya kalah kandang semua. Tandang semua. Iya, yang satu lawan Malut, Persija lawan Semen Padang sih agak janggal. Kalahnya sama Semen Padang, beda ya. Kalau Persib kan sama Malut tuh sama-sama papan atas. Ini lawan Semen Padang. Nggak terima. Bukan nggak terima, maksudnya agak janggal aja. Kan papan bawah. Kan bisa lapor itu ke itu kalau Papa Ferry. Papa Ferry. Lapor Papa Ferry. Masa lapor ke Papa Ferry. Janggal banget dah. Itu inian oren dah. Aduh ampun dah. Iya, jadi ini akan jadi pertandingan yang krusial bagi kedua tim dan menurut kalian di sini ada sisi Persija, di sini ada sisi Persib. Waduh. Aing. Cocok tuh. Sisi Persib tuh yang di belakang. Iya. Harusnya kameramen yang ikut ya. Kameramen belum ini. Nah, nih. iya tuh. Belum memadai nih kalau ngomong Barca baru memadai. Terlalu subjektif. Terlalu subjektif. Lah kan ini ya katanya harus subjektif. Iya, cuman ya bagian aja, bagi-bagian aja. Lo waktu ngomongin El Clasico Barcelona Madrid bagus. Iya, harusnya iya. Iya, kalau nungguin kamera mah Mas Ira ngerti kamera, Mas Ira dulu moto. Tukar deh. Sila sisi Persib, sila sisi Persija. Harus kira-kira apa ya? I-League, Papa Ferry gitu. Papa Ferry ini Papa Erik. Oke, Papa-papahan. Papa Erik gak cukup 2 musim juara Pak Erik. Tahu nih, juara terus Papa Erik nih. Kau jadi apa sih gitu anjir, janggal banget. Ya maksudnya ini jadi pekan krusial Mas. Kalau menurut lu Mas, keunggulan Persib tuh sebenarnya apa sih untuk melawan Persija nanti? Keunggulan nggak usah terlalu jauh yang ke teknis ya. Kita ngomongin soal kandang aja ya lah. Persib masih unbeaten di kandang kan. Terus lawan Persija juga kapan terakhir kali Persib kalah dari Persija? Nggak tahu, gue nggak tracking data sampai sejauh itu ya. Cuman udah cukup lama, termasuk tadi yang lu sempet singgung di terakhir paling bagus di GBL aja imbang kan sama. Imbang itu 2017. Terus 2017. sebenarnya waktu 2021 apa 22 tadi yang 31 ketika itu 2022. itu sempat ketika Persib jadi main home statusnya Persija menang gol tunggal Marco Simic, tapi itu nggak dimainin di Bandung lah konteksnya ya. Netral lah. Di tempat netral karena waktu itu masih bubble ya pas Covid. Gitu. Jadi ini jadi salah satu keuntungan Persib, mau gimana pun juga nggak dimungkiri bahwa konteks bahwa ya kita nggak cuman bicara GBL atau Jarak Harupat ya, Bandung secara umum gitu adalah neraka buat Persija, itu nyata gitu. Karena nggak cuman di lapangan gitu, dari tribun pun tekanannya ke tim tamu juga akan sangat liar ya. Intens. Sangat luar biasa gitu kan.
suara-suara, koreo dan lain sebagainya. Gak kebayang lah. Walaupun itu mungkin buat sebagian besar pemain Persija udah gak sebagian besar sih. Beberapa pemain Persija udah cukup familiar dengan itu. Tapi kan banyak banget juga yang belum cukup familiar. Benar. Pemain-pemain asingnya gitu kan. Yang baru-baru semua kebanyakan pasti cukup asing dengan atmosfer seperti itu kan. Ketika datang ke GBLA. Apalagi kayak Alano atau yang pokoknya andalan Persija musim ini. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti itu kan. Mereka belum pernah naik rantis. Belum pernah naik rantis, belum pernah gimana tiba-tiba. Apa ini? Walaupun di Brazil sebetulnya kalau dari segi penonton juga sama gilanya. Cuman kan beda-beda kultur Iya, gitu. beda kultur. Tekanannya beda gitu kan. Itu dari segi inilah. Dari segi non tenis ya. Dari segi home dan gimana atmosfer pertandingan. Tapi kalau dari segi kualitas Persib udah cukup teruji gitu dalam pertandingan-pertandingan yang cukup penting, cukup krusial dengan mentalitas juaranya, dengan skuad yang cukup tebal, sangat tebal bahkan gitu. Persib bisa bisa mengoptimalkan kualitas pemain-pemain mereka untuk meraih poin penuh di kandang gitu untuk lanjutkan tren positifnya lawan Persija walaupun gak mudah ya. Persija yang kita tahu Maurizio Sousa ini sebenarnya kan cukup fleksibel juga pelatih ini. Cuman ketika akan bertanding di Persib yang jadi pertanyaan strategi apa yang akan diterapkan Sousa di GBLA gitu. Karena Persib otomatis akan bermain lebih dominan, lebih menyerang sebagai tuan rumah sewajarnya seperti itu. Dan kalau memang Persija juga tetap menerapkan permainan misalnya katakanlah attacking, menyerang juga, ini akan menjadi pertandingan yang seru, pertandingan yang jual beli serangan, tapi juga akan menjadi keuntungan buat Persib juga pastinya. Dari awalannya sih gitu. Oke, ini udah cukup berat ya. Gue ngelihatnya memang Persib sebagai sebuah kekuatan yang cukup dominan ketika bermain di kandang. Betul. Gitu. Kalau menurut lu apa yang bisa jadi kekuatan Persija gitu? Modal Persija buat bertandang ke Persib. Kalau modal Persija sejauh ini di Liga dari segi perolehan gol sebetulnya Persija juga jadi salah satu tim yang paling banyak mencetak gol, paling produktif lah di Liga gitu. Ya walaupun sebagian besar kontribusi golnya ada di Alano sama Maxwell. Gitu. Jadi Persija berangkat ke GBLA nanti ya dengan modal track record menyerang mereka. Tapi lagi-lagi karena ini main di GBLA mungkin akan ada faktor-faktor psikologis yang mungkin tidak seleluasa beberapa pemain kayak main di GBK gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa modal Persija ya permainan atraktif, permainan menyerangnya Persija yang biasa diperlihatkan di beberapa laga kandang terutama mungkin itu bisa jadi modal. Tinggal nanti apakah Persija bermain akan tetap bermain menyerang atau ada beberapa penyesuaian yang jelas main defense sekarang kan. Tapi kalau main defense juga kita lihat di lini tengahnya Persija nggak akan ada Fabio Cilanego yang sepanjang musim bisa dibilang itu benar-benaran jadi titik kunci paling krusial Persija. Fabio Cilanego dan Van Basten Souza. Nanti cuma ada Van Basten Souza gitu di tengah. Ya Alano ya masa sih Alano nggak main gitu. Kalau Maxwell kan kemarin waktu lawan Persija udah disimpan dan Jordi Amat juga udah disimpan. Jadi itu lebih lebih berarti kan dari situ kelihatan Maurizio Souza ini benar-benar mempersiapkan Maxwell untuk pertandingan Persib supaya itu anak-anak kartu waktu lawan Persijap gitu kan. Jadi ya pastinya Persija datang ke sana dengan target mencuri poin. Kalau gue bilang sih masih terlalu muluk untuk menargetin kemenangan di GBLA lawan Persib gitu. Ya dengan track record beberapa tahun belakangan yang apalagi skuad Persib musim ini kita lihat sangat kuat gitu, sangat deep di 2 turnamen gitu di Asia dan di Liga di Super League. Jadi menurut gue sih akan jadi pertandingan yang menantang untuk Persija dan ya ini ujian konsistensi Persija sebetulnya sepanjang musim putaran pertama kan ini pertandingan terakhir musim putaran pertama kan. Benar. Ya iya. Ibaratnya tutup buku putaran pertamanya Persija ya di GBLA. Kita lihat aja nanti gimana. Oke, itu dia. Memang
menarik ya, karena di satu sisi Persija ini punya lini serang yang paling produktif, salah satu yang paling produktif di Super League ya. Sama Malut. Sama Malut. Malut habis menang gede. Jadi Iya. golnya sama. 3-2 ya? 6-2. 6-2. 6-2. Golnya 3-2. Golnya 3-2 Golnya maksudnya. 3-2. Iya. Golnya. 6-2 skornya. Dan Persib ini justru tim yang apa ya, gue bilang paling kuat pertahanannya. Nah iya, kebobolan paling sedikit. Paling sedikit 10 Iya, gol 10 doang. gol. Sedangkan di kandang itu baru Borneo doang yang bisa golin gongnya. Ah itu juga bukan Teja Pakualam tuh kipernya. Itu kiper ketiganya yang main tuh. Kiper ketiga. Karena kan yang pertama harusnya si Adam. Adam tuh yang main tuh. Jadi Teja baru yang ketiga, aduh gue lupa namanya. Siapa namanya? Enggak tahu dah itu pokoknya. Itu yang main dia. Gitu. Jadi sebenarnya Teja Pakualam ini masih clean sheet gawangnya sepanjang putaran pertama di kandang. Itu menunjukkan bagaimana dominasi Persib lah main di kandang gitu. Mereka selalu memaksimalkan main di kandang ya harus 3 poin gitu. Sedangkan Persija di tandang ya kayaknya nggak sedominan itu juga ya. Dan di Beberapa kandang, kali iya. kalah. Dan di kandang pun juga sebetulnya nggak sedominan itu juga. Kalau Iya. di tanah kan kemarin sejauh ini Persija kalah lawan PSM, lawan Bali, sama lawan Padang. Pertandingan itu. Sama Borneo. Sama Borneo. Iya Borneo. Aduh. Borneo itu. Borneo sorry bukan Bali. Borneo. Iya 3 kali kalah kan? Iya 3 kali kalah. Bali kan di kandang. Di JIS dulu kemarin sama. Iya. Itu. Nah kalau lu lihat Mas, apa yang harus diwaspadain sama dari Persib? Tiba-tiba Persija lagi dapat angin gitu kan? Gimana? Apa sih yang harus diwaspadai dari Persija? Sebenarnya kan yang tadi sempat gue singgung ya. Ini 2 tim dengan permainan apa ya? Permainan menyerang yang cukup Fleksibel. cukup fleksibel dan cukup juga sama-sama tajam juga di depan. Ngelihat Persib mungkin secara organisasi pertahanan lebih rapi juga, apalagi dengan Baraba waktu semenjak Baraba Matika ada lebih solid gitu. Tapi PR-nya adalah ketika ngelihat Persija dengan lini depan yang punya kecepatan kayak Alano dan lain-lain, Maxwell juga gitu, ngandelin Persib yang ini dua backnya kan sebenarnya karakternya agak-agak 11-12 lah dengan eranya Nicky Pers juga kan. Back yang pintar ngebaca permainan, back yang tangguh dengan secara body balance, secara kekuatan, tapi secara speed nggak seistimewa itu. Kalau ngelihat Persib yang bakal main menyerang, otomatis PR-nya adalah gimana mereka mengantisipasi, mengorganisasi pertahanan supaya bisa terhindar dari counter attack-nya Persija gitu. Karena jika lengah menghadapi counter attack-nya Persija, ini yang bakal jadi masalah sebenarnya buat Persib kalau gue ngeliat sih ya. Oke, kalau lu ngelihatnya apa yang sebenarnya harus diwaspadai dari Persib? Banyak. Dari tribun. Dari tribun ya itu pastilah dari tribun, tekanan tuan rumah, corner teror itu juga pasti bakal didapetin sama Persija. Terus juga Persibnya sendiri, di tim Persib sendiri ya itu juga udah jelas harus diwaspadain sama Persija, karena gua nggak usah ngomong banyak apa yang udah terlihat dari permainan Persib sejauh ini di Super League dan di ACL 2. Sebetulnya ya tinggal gimana nanti Mauricio Souza ini bisa menerapkan strategi yang adaptable dengan kondisi nanti di GBLA gitu. Dengan mungkin Persib akan all out menyerang karena itu main di kandang. Tinggal gimana nanti pemain-pemain Persija secara mental udah siap main di sana gitu. Karena kan ya dengan kondisi tim yang sebetulnya kehilangan Fabio Calanigo lumayan jadi PR yang nggak bisa dianggap sepele gitu. Karena terakhir si duet lini tengah ini nggak main bareng kan kalah kan Persija. Ya kemarin terakhir lawan Persija ada Hanif, agak tertambal lah dengan Hanif. Jadi tetap lini itu bakal jadi PR untuk Persija nanti di Bandung. Oke, dan kalau kita ngomongin soal game changer atau pemain kunci, biasanya pemain kunci yang jadi sorotan atau pemain kunci yang bisa jadi pembeda lah di lapangan. Kalau menurut lu dari sisi Persija siapa Di? Masih sebetulnya sorotan pasti ada di Maxwell dan Alano ya, karena pasti dua pemain ini bakal jadi yang paling sering dijaga
sama pemain Persib tentunya. Tapi ya nggak tahu, nggak menutup kemungkinan beberapa pemain kayak Axel juga bisa jadi kuda hitam, atau bahkan nggak ada yang duga-duga seorang Aditya Warman bisa golin screamer kemarin kayak lawan Persijap. Ya, tapi sebetulnya sorotan utamanya tetap ada di Maxwell dan Alano. Tinggal apakah Mauricio bisa membuat bikin satu diversion gitu, pengalihan. Jadi ketika orang semua tertuju sama Alano dan Maxwell, ada satu orang yang sebetulnya memang disiapin untuk jadi. Kalau menurut lu siapa tuh orang itu yang bisa menjadi berperan itu tuh? Arli. Kalau anaknya mental kuat. Tapi kalau dari segi jam terbang sebetulnya Bruno Tubarao di kanan atau Doni Firmansyah yang bisa. Doni kan kadang bisa penetrate dari tengah juga. Doni Pamungkas ke Firmansyah. Kalau dari sisi Persib Mas, pemain kuncinya siapa? Kalau Persib semuanya pemain kunci sih ya. Cuman kalau lihat Persib sekarang terutama semenjak Tom Haye datang itu emang beda banget. Permainannya Tom Haye itu bikin perubahan banget, apalagi semenjak pokoknya udah ada Tom Haye, Persib bisa ngelupain Marklock. Marklock siapa? Masa gitu. Masa langsung lupa sama kapten sendiri. Iya, Tom Haye itu kan kalau kita ngeliat gimana cara dia mendelay permainan, gimana cara dia mendistribusikan bola, itu yang bikin pemain-pemain kayak Len Barros, pemain-pemain kayak Ramon Tangke, ataupun pemain-pemain dua flanknya gitu misalnya. Entah itu siapa yang main, Sadil atau siapa, atau BK main gitu. Itu cukup jadi lebih leluasa gitu. Apalagi ketika set piece bola mati juga kan Tom Haye juga mulai megang gitu dengan keunggulan bola udara juga Persib ketika corner gitu banyak tuh golnya. Banyak golnya gitu, apalagi di situ ada Andre Jung juga yang setiap monster banget. Monster gitu. Udara itu. Makanya kalau gue bilang ya pasti sorotan utamanya ada di Tom Haye. Selain itu ada beberapa pemain juga mungkin yang bisa jadi kartu as juga ya, kayak tadi gue bilang Andre Jung gitu. Apalagi ngelihat mungkin Persija secara kalau set piece defense nggak terlalu spesial juga, ini bisa dimanfaatkan juga sama Persib untuk bermain di area itu gitu. Terus beberapa pemain lain ya paling ya beberapa yang bisa jadi game changer kalau dimainkan, mungkin Eliano dengan versatilnya dia, terus ada belakangan juga Alfrenda Dewangga juga cukup oke ketika dimainin di kiri gitu. Itu sih kalau gue lihat beberapa yang bisa mungkin kasih perbedaan. Oke, ini udah terakhir. Pekerjaan berat untuk Persija di pekan ini. Berat untuk Persija. Berarti ringan bagi Persib ya? Nggak tahu kalau ada Persib sih. Tergantung ringan kalau dijinjing. Masa gitu jadi peribahasa langsung tiba-tiba. Ya itu dia dari pembahasan seputar El Clasico Indonesia. Masih El Clasico gak sih sebenarnya? Gue gak tahu sih, gue juga gak mau terlalu dipusingin sama predikat-predikat kayak gitu. Ya udah big match lah. Karena gak ada habisnya. Super Sunday. Ini jadul banget Super Sunday. Super Sunday kayak apa ya, tagline zaman dulu ya. Karena kebetulan juga sponsornya sama. Oh gitu. Benar. Oke, terakhir langsung saja deh. Kita prediksian deh. Prediksian deh, Menang Mas. kalah apa skor? Skornya, Mas. Skor 2-0 Persib. 2-0 Persib. 2-0 Persib. 2-0 Persib. Oh, Kan Persija. Realistis ya, objektif. Modern. Iya. Kalau prediksi ini, kalau harapan mungkin beda. Kalau harapan ya 7-1 lah.
Marakana. 7-1. Masa 7-1? Masa 7-1 sih nggak mungkin lah 7-1. Mungkin 4-1 lah. 4-1 bisa lah. 4-1 bisa lah 4-1. Kalau nimpa dipikir mas, 7-1 di GBLA. Oke, menurut kalian gimana nih? Siapa aja pemain-pemain kunci, terus kelemahan-kelemahan tim, keunggulan-keunggulannya, dan proyeksi prediksi kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.